Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Hai Spumania, selamat datang kembali di acara podcast sekolah, tempat kami berbagi cerita, inspirasi, serta hal-hal menarik seputar SMP Unismu Makassar. Tentunya hanya di Spuma Talk, sharing and inspiring. Hari ini kembali dengan saya Afifah sebagai host kita pada kesempatan kali ini, yang akan memandu episode spesial pada kesempatan kali ini. Mengapa spesial? Karena narasumber kita kali ini merupakan sosok nahkoda baru untuk SMP Unismu Makassar ke depannya. Siapakah beliau? Beliau adalah Ayahanda Dr. Haji Hussein Abdurrahman, SPDI MPD, sosok kepala sekolah baru SMP Unismu Makassar yang telah membersamai saya di studio saat ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Bapak sehat? Alhamdulillah baik-baik. Puasanya Pak lancar? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Sumania. Merupakan suatu kehormatan dan perasaan yang sangat senang bagi saya bisa berbicara langsung dengan Bapak Kepala Sekolah pada siang kali ini. Mungkin sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih mendalam, Bapak bisa perkenalkan dulu diri Bapak secara ringkas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamda wa syukralillah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama, dan saya selaku kepala sekolah yang ditunjuk oleh Rektor Unismu Makassar untuk menakodai SMP Unismu Makassar untuk 4 tahun ke depan. Ya. Itu Bapak, kalau bisa diceritakan kepada pemirsa ini, itu Bapak ditunjuknya oleh Rektor Unismu itu bagaimana awalnya Pak, dan apa sih respon Bapak terhadap hal tersebut? Ya, sebagai orang Muhammadiyah yang pernah dikader di Muhammadiyah, ketika disampaikan bahwa Bapak diusulkan oleh kepala sekolah yang lama untuk melanjutkan perjuangan di SMP Unismu Makassar ini, ya saya berpikir bahwa untuk kebaikan bagaimana bisa kita berbuat untuk Muhammadiyah ke depan. Ya, gitu. Terus Bapak ketika mendengar hal itu, Bapak langsung menerima begitu Pak? Oh, tidak, karena sebenarnya yang saya tahu itu ada 2 orang yang diusulkan oleh rektor yang lalu untuk nantinya itu akan di fit improper test oleh rektorat. Jadi rektor bersama dengan wakil rektor itu untuk mendengarkan bagaimana SMP Unismu ke depan, dan bagaimana harapan rektor atau universitas, bagaimana SMP Unismu ini ke depan sebagai lab schoolnya Universitas Muhammadiyah Makassar. Ya. Ya, itu yang setelah itu ya kita masing-masing dipanggil oleh kedua calon itu dipanggil lah oleh rektor bersama dengan wakil rektor untuk menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan di SMP Unismu ini untuk bisa lebih maju lagi daripada yang sekarang ini, paling tidak bisa mempertahankan apa yang ada. Ya, itu. Saya kira itu yang
Lantas setelah itu Bapak, ketika Bapak sudah diberikan tugasnya, diberikan amanahnya sebagai kepala sekolah, bagaimana sih kesan pertama Bapak saat sampai di SMP Unismu? Apa reaksi Bapak ketika melihat, oh ternyata seperti ini bentukannya SMP Unismu yang akan saya pimpin ke depannya? Ya, kalau saya sebenarnya memahami itu SMP Unismu, tahu dari luar bahwa SMP Unismu itu hebat. Ya, hebat, dan prestasi yang kita dengar di luar ya cukup bagus. Ya, walaupun setelah saya masuk dan melihat langsung bagaimana SMP Unismu, setelah berkenalan dengan guru-guru dan pegawai, kemudian siswa juga yang saya lihat, ya memang masih perlu kita berbuat lebih baik lagi untuk meningkatkan apa yang sudah ada. Oh iya, betul. Ya, sekira itu. Terus Bapak, kira-kira Bapak punya visi atau harapan besar seperti apa untuk SMP Unismu? Sebenarnya kalau saya melihat itu dari visi misi awal, visi misinya itu SMP Unismu adalah mantap keimanan, kemudian unggul intelektual, kemudian anggung berakhlak mulia, sigap berkarya. Itu dari segi visi itu sudah cukup bagus itu untuk kita kembangkan. Tinggal bagaimana kita ini ke depan untuk mencapai apa yang menjadi visi sekolah itu. Memang harus kita berkolaborasi untuk semua guru, pegawai, siswa harus paham semua bahwa sasaran kita adalah ini visi kita, itu yang kita harus kembangkan. Karena dalam mengelola sekolah itu tidak bisa visi orang itu yang harus dibawa masuk ke situ untuk langsung misalnya mau menerapkan apa yang menjadi harapan seorang kepala sekolah, harus sesuai dengan visi misi sekolah itu. Walaupun untuk bisa mencapai itu ada hal yang memang perlu kita kembangkan sesuai dengan apa yang harapan Universitas Muhammadiyah. Memang ada dua hal utama yang perlu kita berjuang menurut saya berdasarkan visi misi sekolah yang sudah ada itu. Yang pertama adalah bagaimana supaya sekolah ini betul-betul kedepannya itu unggul dan diakui oleh masyarakat secara luas, sehingga nantinya bisa menjadi sekolah favorit di masyarakat. Sehingga kita sekarang ini kan kalau kita lihat dari sejumlah siswa yang ada, memang kita masih berharap itu bagaimana nantinya SMP Unismu Makassar ini bisa menolak siswa. Sampai sekarang kan kita belum sampai di situ, bagaimana menolak siswa. Kita masih sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau yang misalnya SD itu kan memang menolak siswa karena memang kondisi sarana prasarananya. Kita ini bagaimana nantinya bisa, walaupun sarana kita prasarana sudah berapa kelas yang tersedia, tapi bagaimana kita bisa ada sama dengan sekolah-sekolah favorit lainnya, itu orang sudah masih mau masuk mendaftar, kita sudah tutup. Itu yang harapan kita. Yang kedua, bagaimana ke depan ini SMP Unismu itu dalam hal biaya operasional sekolah itu bisa mandiri.
bisa mandiri. Artinya kalau selama ini kan SMP Unismu masih disubsidi oleh Universitas Muhammadiyah. Apa yang menjadi kebutuhan kita masih disubsidi oleh universitas. Kalau ke depan itu harapannya bagaimana kita ini di lab school bisa menjadi sesuatu yang memberi juga kepada universitas sebagai pemilik. Jadi itu yang perlu, dua hal yang kita harus berjuang ke depan untuk SMP Unismu Makassar ini. Iya. Nah, tetapi dalam mencapai itu semua ya itu tadi harus kita ada kolaborasi, kerjasama yang baik antara semua unsur, guru, pegawai, siswa juga menyadari bahwa ini harus kita semua memperkenalkan, mengembangkan ini sekolah sebagai aset daripada Universitas Muhammadiyah. Nah, itu. Tadi Bapak ada sempat bilang menjadi sekolah yang unggul dan dicintai masyarakat. Kira-kira Bapak SMP Unismu itu sudah cukup memenuhi kriteria itu belum? Kalau kita melihat sekarang ini dengan apa yang kita alami dan kita rasakan, pada dasarnya sudah banyak yang mengenal SMP Unismu, tapi itu masih membutuhkan banyak hal yang perlu kita perjuangkan karena kita ini ternyata masyarakat itu masih banyak juga yang belum tahu di mana itu SMP Unismu. Nah, ini perlu kita sebarkan dan bagaimana termasuk alumni itu bagaimana memperkenalkan dan memperlihatkan bagaimana kualitas misalnya dari SMP Unismu ini. Jadi alumninya itu bisa orang melihat dari alumni, masyarakat bisa melihat alumninya itu hebat-hebat. Ya, itu yang perlu kita bentuk walaupun sekarang ini lumayan, dan saya kira kalau kita mau banding-bandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain ya kita termasuk hebat sebenarnya. Apalagi kalau kita ada lomba-lomba misalnya ya kita banyak mendapat juara. Nah, itu semua langkah yang harus kita kembangkan, tingkatkan terus untuk bisa memperkenalkan SMP Unismu Makassar ini. Kalau sebagai kami nih Pak, sebagai siswa, kira-kira bagaimana supaya kami bisa turut semakin berkembang tapi itu tetap setara antara bidang akademik kami maupun ekstrakurikuler kami, Pak. Kira-kira kami butuh pencerahannya Bapak. Jadi itu makanya kan ada ekstrakurikuler, ada peminatan apa semua, itu akan kita lihat dan kita akan kembangkan itu, dan bagaimana yang menjadi kebutuhan di dalam masyarakat dan apa yang menjadi minat para siswa itu, dan bagaimana bakat siswa itu bisa betul-betul dikembangkan itu supaya apa yang didapatkan selama ini itu bisa lebih ditingkatkan lagi, karena kita tidak pungkiri sekarang ini kan sudah lumayan, tinggal bagaimana mengembangkan. Misalnya kalau peminatan apa yang masih perlu kita. Kalau selama ini kan sering kita ikut ada siswa yang punya bakat, ada punya minat tentang robotik. Tetapi kan kita tidak ada peminatan di sini. Itu ke depan insya Allah kita bisa bagaimana mengadakan, dijadikan sebagai sebuah apakah sebagai ekskul atau peminatan. Nah, itu tinggal bagaimana menyiapkan itu yang menjadi kebutuhan. Insya Allah ke depan kita mudah-mudahan semester atau tahun ajaran akan datang ini sudah bisa kita lakukan yang seperti itu, dan kita bisa melihat semua yang mana yang bisa kita adakan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki di SMP Unismu ini. Jadi nanti ke depannya bakalan lebih banyak lagi ada pengadaan. Iya, itu kita harus yang merupakan penunjang. Selain prestasi di SMP Unismu, Bapak,
Kami ini sebagai siswanya juga kita dikenal sebagai sekolah yang menanamkan nilai-nilai Islami juga akhlak yang baik kepada siswa. Kalau menurut Bapak, seperti apa sebenarnya karakter pelajar SMP Unismu yang kita harapkan bersama? Iya, kalau kita lihat kan tujuan pendidikan Muhammadiyah itu jelas. Bagaimana menjadi pelajar Muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Itu jelas di maksud tujuan pendidikan Muhammadiyah. Ini yang kita harus jadikan sasaran. Menjadi tujuan utama kita bagaimana membentuk karakter anak-anak atau siswa menjadi siswa yang betul-betul sesuai dengan visi sekolah ini, yaitu anggung berakhlak mulia. Nah, itu yang harus betul dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang paling utama itu. Kemudian bagaimana tertib ibadahnya, keimanannya itu betul-betul mantap, tidak mudah digoyahkan, dipengaruhi orang. Itu yang kita harus bentuk betul, dan ini harus dipahami oleh semua guru, pegawai, dan siswa, karena dia merupakan suatu misi atau visi sekolah. Itu. Jadi ngomong-ngomong soal ibadah, Pak. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman pelajar SMP Unismu untuk bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya? Di dalam bulan suci Ramadan ini kita sangat berharap betul bahwa bulan Ramadan ini kita pahami sebagai sebulan yang bisa membentuk karakter kita, karena orang juga sering mengatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan penggemblengan atau training, ya, melatih diri, melatih diri untuk melakukan hal-hal yang memang sesuai dengan apa yang dituntunkan di dalam agama Islam itu sendiri. Ya, tentu pengamalan Islam yang kita maksud itu dengan pengamalan Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah. Saya kira itu yang perlu, dan mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini betul-betul kita bisa mewujudkan dalam kehidupan dan bisa menjadi contoh. Jadi kita pelajar Muhammadiyah yang di Unismu ini bisa menjadi contoh teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat dalam hal kegiatan-kegiatan keagamaan. Saya kira itu yang utama. Masya Allah, itulah tadi ya Spumania, pertanyaan-pertanyaan mendalam yang telah kita torehkan kepada Bapak. Sekarang kita akan beralih Bapak ke sesi yang paling santai lah di podcast ini, fun question. Jadi Bapak, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan cepat, nanti Bapak jawab spontan saja. Kalau lucu juga tidak apa-apa sekali, Pak. Siap Bapak? Iya. Kalau kira-kira Bapak kembali menjadi siswa SMP di zaman yang seperti sekarang ini, bukan zamannya Bapak, kira-kira Bapak ini akan jadi siswa yang seperti apa, Pak? Iya, siswa yang disiplin waktu. Disiplin, Masya Allah. Disiplin, Pak. Jadi kalau kita dikasih juga gadget, kayak saya ini dikasih gadget, kalau main game baru azan, Pak, kita pilih yang mana, Pak? Nah, itu harus orang A. Kalau orang A saya harus didatangi karena azan itu panggilan. Berarti Bapak mau jadi siswa yang disiplin ya semuanya. Kalau Bapak hidup di zamannya kita ini. Terus Bapak, kalau andaikan kemarin Bapak hari pertamanya Bapak jadi kepala sekolah di sini, terus Bapak tidak bilang-bilang kalau Bapak ini kepala sekolahnya SMP Unismu yang baru, Bapak masuk di kelas, kira-kira Bapak bakal dikira guru apa, Pak? Kalau saya mungkin disangka guru agama.
Disangka guru agama tuh. Iya, karena saya dulu itu biasa orang menyangka saya guru agama di sekolah waktu saya tugas di sekolah negeri, disangkanya guru agama padahal saya guru matematika. Bapak pernah bertugas di sekolah negeri? Iya. Oh, di mana itu, Pak? Itu 40 tahun saya itu jadi pegawai negeri itu. Iya, saya di SMP 17 dulu. Iya. Kalau Bapak sebelum di kepala sekolah SMP di mana, Bapak? Saya di SMP Muhammadiyah 1. Oh, iya tahu. Ini sekolah yang ketat juga persaingannya dengan Spuma. Terus Bapak kalau misalnya Bapak tidak jadi kepala sekolah, Bapak mau jadi profesi apa? Saya jadi orang Muhammadiyah saja. Jadi bendahara umum. Bapak bendahara umum PWM berarti banyak uangnya Bapak? Iya, bukan saya yang banyak uang, organisasi yang banyak uangnya. Ya, PWM. Ya. Terus Bapak berapa tahun tadi Pak bergelut di dunia pendidikan? Kalau saya sekarang sudah 43 tahun. 43 tahun. Iya. Saya mulai itu jadi guru tahun 1982. Jadi pegawai negeri tahun 83. Ya, pensiun tahun 2023. Nah, itu. Oh iya. Jadi kira-kira itu Pak, kurang lebih 40 tahun di dunia pendidikan. Apa ada tokoh tersendiri yang menjadi inspirasi Bapak? Kalau saya itu Kiai Ahmad Dahlan itu tokoh pendidikan itu. Jadikan itu idola itu. Idola Muhammadiyah. Iya. Terus kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, kalau misalnya Bapak melihat kondisi pelajar saat ini yang sering terkait-kait dengan gadget, dengan dunia digital, kalau mereka ingin sukses di masa depan, silakan Bapak kasih satu kebiasaan apapun yang harus mereka bisa mulai dari sekarang supaya mereka bisa sukses di depannya. Dia harus memanfaatkan itu digital itu gadget itu untuk betul-betul untuk bermanfaat pada dirinya, utamanya dalam hal pembelajaran itu. Sebagai siswa itu dia harus manfaatkan itu untuk kepentingan pelajarannya. Ya, itu yang utama itu, karena sekarang ini dengan media yang ada sekarang ini, gadget yang ada sekarang itu sangat membantu kalau kita manfaatkan dengan baik untuk sebagai siswa. Dan saya banyak memanfaatkan dulu itu, saya lanjut S3 itu sangat membantu dalam menyelesaikan pendidikan itu. Iya. Itu sangat memudahkan sekarang, tetapi kalau tidak dimanfaatkan dengan baik ya juga mencelakakan kita. Iya, celaka. Iya. Terakhir nih Pak, last, Bapak silahkan berikan pesan kepada Spumania, cukup dengan 3 kata saja Bapak. Apa itu? Ya, kalau untuk SMP Unisme ini ya itu harus disiplin, akhlak yang baik, ya, ada contoh, kemudian ibadah harus tertib. Ya. Dengar itu Spumania ya. 3, disiplin, akhlak baik, dan juga ibadah yang tertib. Masya Allah, sungguh inspiratif sekali ya Spumania obrolan kita bersama Bapak siang ini. Saya ucapkan juga terima kasih untuk Bapak mewakili teman-teman tim Spumatalk atas perbincangan kita yang sangat inspiratif pada siang kali ini. Bapak sudah meluangkan waktu jauh-jauh dari ruangannya ke ruangan podcast Spuma. Berbagi cerita, harapan, juga motivasinya tentang terhadap SMP Unisme Makassar. Semoga kedepannya SMP Unisme Makassar bisa mewujudkan visi sekolahnya, yaitu mantap keimanan, unggul intelektual, anggun berakhlak, dan sigap berkarya dengan sebenar-benarnya.
Tentu saja semoga kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan semuanya, kalau bulan Ramadan ini cuma sekali setahun, bulan penuh ampunan dan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Afifa mewakili tim Spumatalk mengakhiri podcast kali ini. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.